Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share cara memulai bisnis di tahun 2022 ini. Jadi caranya ini aku sebut sebagai 5R. Nanti kalian akan tahu kenapa 5R. Nah, cara ini biasanya aku pakai juga untuk kalau misalnya aku pengen buka bisnis baru atau mulai bisnis baru, itu aku selalu pakai cara yang aku akan sebutkan ini. Jadi aku akan sederhanakan menjadi 5R. Yang pertama yaitu riset. Tentu saja saat kita itu memulai bisnis apapun, mau jualan katakanlah produk fashion, mau jualan gadget, mau jualan makanan, mau jualan apapun deh, harus riset dulu. Kenapa harus riset? Karena ya kalau misalnya kita pengen memulai sesuatu, kita harus, apalagi bisnis ya, itu kita harus berdasarkan data, teman-teman. Berdasarkan ibaratnya fakta di lapangan itu seperti apa. Jangan ikut-ikutan. Misal teman-teman ngelihat nih, oh temanku jualan katakanlah pisang goreng, laku banget, ikut jualan pisang goreng. Jangan. Temanku jualan katakanlah kosmetik, laku banget, ikut jualan kosmetik. Jangan. Temanku jualan katakanlah makanan, apa kayak gitu, atau jualan handphone, atau jualan baju, atau jualan sepatu, laku banget, kemudian aku ikut. Jangan. Riset dulu. Oke? Aku bilang jangan itu bukan berarti kita nggak boleh jualan itu juga, enggak. Tapi kita harus riset dulu, harus memastikan. Nah, riset ini bukan hanya sekedar riset tentang produknya atau tentang marketnya, tapi riset juga tentang kemampuan diri kita. Misal, yang pertama kita harus riset ini dulu, produknya dulu. Nah, produknya ini kita cari produknya di mana. Misalnya kita pengen jualan katakanlah sepatu atau tas. Kita cari tasnya itu di mana? Bahannya seperti apa? Yang disukai market itu produk yang seperti apa? Apakah desainnya? Apakah harganya? Apakah kualitasnya dan sebagainya? Kayak gitu, oke? Produknya. Oke, kalau produknya sudah fix, oke, kita cari target marketnya. Siapa nih yang kira-kira pengen beli? Atau kalian balik juga nggak apa-apa. Kalian nyari target market dulu. Kalian nyari orang dulu. Siapa nih yang kira-kira mau beli tas? Siapa nih yang kira-kira suka beli tas tiap hari katakanlah, atau suka koleksi tas? Nah, siapa nih? Nah, setelah itu kalian tanya ke target market, kira-kira kalian itu sukanya tas apa sih? Apakah tas yang desainnya bagus? Apakah tas yang harganya murah? Apakah tas yang awet atau kualitasnya bagus? Apa yang warnanya menarik? Apa yang fiturnya kayak gimana? Nah, itu kita tanya tuh ke target market. Itu jualan apapun ya bisa kayak gitu. Nah, kemudian setelah kita tahu nih, produknya sudah tahu, target marketnya sudah tahu, kita riset ke diri kita sendiri. Kita riset bahwa apakah kita sanggup, apakah kita punya kemampuan untuk misalnya melakukan marketing. Bukan bisa ya, bukan kebisaannya, tapi kemampuannya. Apakah kita mampu kalau misalnya kita katakanlah marketingnya secara online, berarti kita harus bikin konten, kita harus nulis copywriting, kita harus kayak gimana itu kan. Apakah kita mampu? Misalnya, oh aku lagi kerja nih, kerjaku full, berarti aku nggak punya waktu. Nah, itu berarti kita nggak bisa. Atau misalnya, aku lagi sekolah, aku lagi fokus nih sama ujian. Nah, terus kemudian kita produknya sudah bagus, target marketnya sudah bagus, tapi kitanya nggak bisa, ya jangan. Kayak gitu. Nah, kita mampu atau enggak? Atau misalnya, kita males banget bikin konten atau males banget nulis dan sebagainya, ya nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus riset apakah diri kita mampu atau enggak. Kalau masalah bisa atau enggak itu kita bisa pelajari, kita bisa cari tutorial, kita bisa apa kayak gitu. Yang penting kita mampu dulu, masalah waktunya, kemampuannya, finansialnya dan sebagainya kayak gitu. Oke, riset. Setelah kita sudah riset, kita sudah menemukan produknya, kita sudah menemukan target marketnya siapa, kita sudah tahu nih pengen jualan di mana. Oke. Yang nomor 2, R yang nomor 2, selalu rundingkan. Rundingkan ini kalau misalnya teman-teman ada partner bisnis, misalnya teman-teman itu nggak jualan sendiri, tapi ada partner, kan? Nggak bisnis sendiri tapi ada partner. Jadi teman-teman bagi patungan lah ibaratnya. Nah, pengen bisnis ini modalnya sekian, patungan nih sama partner bisnis. Nah, itu rundingkan. Atau misalnya teman-teman nggak punya partner, teman-teman bisnisnya sendiri, karena aku yakin mungkin banyak sekali dari teman-teman yang coba bisnis sendiri. Itu ya kalian rundingkan dengan banyak hal. Misalnya dengan sahabat kalian, atau dengan orang yang kalian percaya, misalnya orang tua kalian atau pasangan kalian dan sebagainya. Aku mau bisnis ini nih, menurut kamu gimana? Kamu ceritain tuh, aku sudah riset produknya kayak gini-gini, terus kemudian
riset target marketnya kayak gini, kemudian riset aku sendiri juga aku mampu kayak gitu. Nah, kenapa aku sarankan untuk rundingkan? Karena biasanya teman-teman kalau misalnya pengen mulai bisnis itu mulai dengan ego. Mulai dengan ego itu maksudnya pokoknya aku pengen mulai bisnis karena aku pengen kaya, aku pengen ini dan sebagainya. Tapi teman-teman juga harus melihat perspektif dari orang lain. Kayak gitu, oke? Misalnya teman-teman cerita ke pasangan teman-teman. Nah, pasangannya teman-teman ini kan tahu nih kalian ini kayak gimana. Jadi kalian cerita nih ke pasangan, terus pasangan kalian akan ngerespon, oh kamu jangan jualan ini deh, soalnya kamu itu kayak gini. Nah, mereka akan ngasih masukan, atau mending kamu jualannya kayak gini kayak gitu. Mereka akan ngasih pandangan kayak gitu. Bukan berarti kalau misalnya mereka ngasih pandangan terus kita harus menerima, enggak. Nah, kita harus rundingkan dulu. Kalau misalnya oke, ya udah kita pilih itu sebagai ide bisnis kita kayak gitu, oke? Nah, setelah kita rundingkan, setelah kita sudah yakin nih, kita sudah mantap dengan ide bisnis ini, maka yang ketiga, R yang ketiga adalah rencanakan. Oke, jangan langsung action. Kecuali kalian mau coba-coba, nggak masalah. Kalau misalnya kalian mau coba-coba, kalian mau belajar, it's okay, action aja dulu, jualan aja dulu, nggak usah mikir. Kalau kalian mau belajar tujuannya. Tapi kalau kalian tujuannya ingin bener-bener ingin serius di bisnis, kalian pengen ya 100% lah di bisnis ini, kalian pengen bikin bisnis gitu, bukan untuk belajar atau bukan untuk coba-coba, ya kalian harus rencanakan. Kalian harus bikin business plan. Kalian harus bikin rencana. Misalnya kalian pengen bikin produk sendiri atau dropshipper kayak gitu. Nah, kalian pengen reseller atau pengen apa kayak gitu. Nah, kalian pilih, misalnya kalian pilih suppliernya ini di mana kayak gitu, atau suppliernya ini siapa. Nah, kayak gitu. Kalian rencanakan itu. Terus nanti promosinya misalnya di bulan pertama, promosinya itu di mana? Misalnya apakah di Instagram, apakah di marketplace, apakah di WhatsApp, apakah di Facebook kayak gitu. Kita harus rencanakan dulu. Kemudian setelah itu kita juga harus rencanakan proses pembuatannya nanti kayak gimana, pembuatan produknya atau pengiriman produknya nanti kayak gimana, kayak gitu. Atau kita bikin event-event misalnya 1 bulan ini kita katakanlah untuk persiapan aja atau prepare untuk bikin akun-akunnya, bikin konten-kontennya, kemudian prepare bikin desain-desainnya dan sebagainya. Nah, kita persiapkan dulu itu untuk 1 bulan pertama. Nah, launchingnya itu di bulan berikutnya. Nah, untuk launching ini kita kira-kira melakukan apa? Apakah kita apakah kita misalnya gratiskan berapa orang kayak gitu, atau kita ngundang artis atau ngundang apa kayak gitu, atau kita cuman katakanlah meriah-meriahan bareng teman-teman kayak gitu. Nah, kayak gitu. Itu kalian rencanakan. Kemudian di bulan ketiga kita rencananya mau apa? Mau tambah menu baru, katakanlah kalian jualan makanan, tambah menu baru atau tambah produk baru katakanlah kayak gitu. Nah, itu kalian harus rencanakan. Dan rencanakan yang paling penting itu adalah kalau misalnya kalian pakai bisnis model Canvas, ya itu ada yang namanya cost structure, ada yang namanya revenue stream. Oke? Cost structure di bagian tahap perencanaan ini kalian harus perhatikan bener-bener cost kalian ini untuk apa saja. Misal kalian punya modal katakanlah 1 juta. 1 juta ini untuk apa saja? Untuk stok barang berapa persen? Untuk promosi atau marketing berapa persen? Untuk bikin konten berapa persen? Untuk dana operasional, misalnya katakanlah untuk pulang pergi, misalnya untuk ngambil barang dan sebagainya, itu berapa persen? Untuk internet, nah, koneksi internet itu berapa persen? Kayak gitu. Kita harus rencanakan itu dengan baik. Cost structure-nya itu mau di berapa persen kemana-mana kayak gitu. Nah, sedangkan ada juga yang namanya revenue stream. Revenue stream ini kita juga harus rencanakan. Misalnya kita jualan katakanlah di marketplace. Di marketplace itu kira-kira kita untungnya kira-kira berapa persen? Kita dapat berapa persen? Kemudian di sosial media, di Instagram, di Twitter, di Facebook itu berapa persen? Terus kita misalnya jualan offline juga, kita titipkan barang ke toko-toko, ke warung-warung dan sebagainya, itu berapa persen? Gitu. Kita harus perhatikan dapat uangnya itu dari mana saja, itu berapa persen kayak gitu. Itu juga harus kita rencanakan. Biar apa? Biar nanti saat eksekusinya kalian sudah tahu nih, oh ini mau kayak gini, oh bulan pertama yang difokuskan ini. Kadang banyak sekali teman-teman yang miss di tahap perencanaan ini, karena ya itu tadi, ngasal gitu loh. Kalau jualan ngasal, jadi
nggak tahu besok mau ngapain itu nggak tahu. Tapi kalau kalian sudah punya plan, kalau kalian sudah punya rencana, maka kalian akan tertata bisnisnya. Kayak gitu, oke? Nah, setelah rencanakan, baru yang keempat itu rampungkan. Kalian nggak boleh banyak alasan. Oke, makanya di yang pertama tadi riset tadi, kalau misalnya kalian itu mampu, mampu menjalankan bisnis ini, otomatis kalian juga harus mampu untuk merampungkan rencana kalian. Jadi misal kalian sudah rencanakan untuk bulan ini atau bulan awal ini kita persiapan, prepare semuanya, mulai dari bikin akun, mulai dari belajar marketing atau belajar copywriting, nulis artikel dan sebagainya, bikin konten, bikin gambar-gambar, bikin desain-desain promo, kemudian katakanlah hubungi supplier, chat ke supplier, list detail produknya kayak gimana, fiturnya kayak gimana. Nah, itu kita harus eksekusi dengan baik. Oke. Pada waktu launching, katakanlah pada waktu launching itu kita misalnya katakanlah ngundang teman-teman kita, ya udah itu lakukan gitu loh, lakukan. Nah, setelah kalian lakukan, setelah kalian rampungkan nih rencana kalian, setelah kalian rampungkan, kalian selesaikan dengan baik, baru yang kelima, yang terakhir adalah review. Oke, review setiap aktivitas yang kalian lakukan. Misal kalian tahap persiapan. Nah, setelah selesai kalian persiapan, kalian review kekurangannya di mana. Terus misalnya launching. Saat launching kalian promo besar-besaran nih. Ngiklan dan sebagainya, terus ngundang teman kalian dan sebagainya, bikin konten dan sebagainya. Nah, pada saat launching, setelah launching ini kalian review, kira-kira kurangnya di mana? Apakah launching ini efektif? Misalnya kurangnya katakanlah, oh ini kayaknya nggak perlu undang temen deh. Oh ini kayaknya nggak perlu ngiklan deh. Oh kayaknya ini nggak perlu atau kurang di desainnya deh, desain banner atau desain promonya deh, sehingga banyak orang yang nggak beli kayak gitu. Oh ini mungkin aku kurang di pendataannya deh. Pada waktu orang datang, orang nanya, katakanlah aku nggak nanya namanya atau aku nggak nanya apanya, sehingga aku nggak tahu dia siapa kayak gitu. Kita review apa-apa saja yang kurang, atau misalnya yang kurang produknya. Misalnya kita jualan tas katakanlah. Nah ini kok banyak sekali orang-orang yang komplain ya, tasnya itu talinya kepanjangan, atau tasnya itu ukurannya terlalu besar, atau tasnya ini itu harganya terlalu mahal, atau desainnya itu terlalu kuno kayak gitu. Nah, kita tanya tuh ke orang-orang, responnya mereka kayak gimana? Apakah tas ini kurangnya di mana nih? Review. Nah, kita review kembali. Nah, setelah itu kita baru perbaiki. Oke, nah setelah diperbaiki baru lakukan lagi promosi, kemudian review lagi, kemudian lakukan lagi promosi, review lagi. Nah, semakin kita banyak review, itu maka kita akan semakin membaik, kita akan semakin tumbuh gitu loh. Produk kita semakin cocok di mata customer, semakin bagus, kemudian kita juga semakin disukai oleh customer karena ya itu tadi kita nge-review. Jadi jangan kayak gini, kalau misalnya kita jualan terus sepi, nggak laku. Nah, kita itu terus nyalahkan, wah ini produknya nggak laku, wah ini aku nggak jago bisnis. Enggak teman-teman, review dulu. Apa nih yang kurang? Apakah aku kurang promosi? Apa aku kurang kayak kurang nyebar link katakanlah, misalnya bisnis online ya, atau aku kurang engagement kayak gimana, atau aku kurang bikin kontennya katakanlah, atau kontennya jelek dan sebagainya. Nah itu kita harus review berkali-kali kayak gitu teman-teman. Semoga membantu, dan semoga dengan 5 cara tadi atau 5 tips tadi kalian bisa menjalankan bisnis dengan baik di tahun ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka, dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.